Mbak Vinta, kita sapa dulu aja ya. Dari Detik Sumut nih udah standby. Selamat pagi Mbak Vinta. Iya, selamat pagi. Pagi. Hai. Mbak Vinta muncul-muncul tiba-tiba bawa kabar yang gak ngenakin. Tapi aku ngerti banget sih posisinya gitu ya. Karena aku dari kecil juga punya tetangga yang kebetulan satu umur, satu kelas. Dan kemudian satu angkatan juga. Nah aku tuh sering banget dibanding-bandingin untuk kecil. Oh, karena ibu tahu ya kenal sama orang tuanya juga kali. Iya, ya jadi kan? kadang-kadang tuh orang tuanya temen aku itu bisa ngomong ke ibu kayak si si Aryo sama itu mah 11-12 gitu. Terus kayak lah ya jangan banding-bandingin dong. Kan gak enak kalau dibanding-bandingin gitu. Ini buat para parents juga jangan compare anak-anak Anda ya. Iya. Gitu. Kalau parents kita udah demure jangan dipancing-pancing. Bener. Ya. Nah, kita tuh gara-gara lagi ngomongin ini nih ya Detikers, ada orang tua yang suka banding-bandingin anaknya dengan anak tetangga. Anak itu jadi dendam sampai akhirnya terjadi pembacokan, betul ya Kak Vinta ya? Iya benar, Mbak. Wah, ini juga gokil sih. Kak, boleh dong diceritain kronologi awalnya karena denger-denger nggak cuma ibunya atau bapaknya tapi dua-duanya yang kena bacok ya. Gimana tuh cerita awal mulanya? Ya benar, jadi kasus pembacokan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya itu terjadi di lingkungan 45 Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku dan korban, tepatnya pada Kamis 17 Oktober 2024 sekira pukul 18.30. Jadi memang si pelaku ini tuh tiba-tiba datang ke rumahnya sambil membawa parang dan tanpa aba-aba langsung membacok ibunya yang kebetulan saat itu tengah berada di ruang tamu rumah mereka. Jadi bacokan pelaku itu mengenai bagian kepala dari ibunya. Dan memang dari keterangan pihak kepolisian bahwa pada saat datang ke rumah tersebut pelaku sudah dalam kondisi mabuk dan juga sehari-harinya memang pelaku juga kerap mengonsumsi lem kambing begitu. Nah, pada saat ibu pelaku ini dibacok, teriakan korban didengar oleh suaminya atau ayah dari pelaku, sehingga ayah pelaku ini lari dari dapur dan berupaya untuk menghentikan aksi dari pelaku tersebut. Namun ternyata pelaku melawan dan malah ikut membacok ayahnya dan mengenai bagian kepalanya begitu. Setelah kejadian, kedua korban langsung dilarikan oleh warga sekitar ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Sementara pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang langsung turun ke lokasi usai mendapatkan informasi soal pembacokan itu. Begitu untuk informasi awalnya. Kak Vinta, sorry banget nih mau nanya, pelaku ini umur berapa ya? Nah, untuk pelaku ini umurnya 22 tahun. Oh, berarti udah gak sekolah, maksudnya udah Lulus bukan ya? usia sekolah berarti ya? Iya, benar. Oke. Kak, ini mungkin kalau didalami lagi terkait apa sih perihal dendam yang dirasakan oleh pelaku gitu. Seperti apa mungkin orang tuanya sering membanding-bandingkan dia dengan anak tetangganya dan dalam hal apa dibanding-bandingkannya pula? Jadi memang motif pelaku sampai nekat untuk membacok kedua orang tuanya itu karena dendam. Begitu pengakuan pelaku saat diperiksa oleh pihak kepolisian di Polsek Sungai Kanan. Jadi pelaku ini dendam karena orang tuanya sering membanding-bandingkannya dengan anak tetangga. Di mana orang tua korban mengatakan bahwa pelaku ini tidak pernah mau membantu orang tuanya. Jadi si pelaku ini tuh tidak memiliki pekerjaan dan hanya keluyuran makan tidur, jadi tidak pernah membantu orang tuanya begitu, Mbak. Ya, padahal sebenarnya kalau mau ditarik lebih lanjut lagi, ketika orang tua menegur begitu ya, kenapa dia tidak bekerja, itu sebenarnya untuk kebaikan dianya gitu ya. Di umur 22 tahun ketika sudah tidak lagi sekolah, maka sebaiknya sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi ini kan bahkan dia masih numpang ibaratnya quote-unquote gitu. Dan uang yang dia punya pun juga dipakai buat minum-minum. Jadi ini mungkin sebuah teguran yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi dengan cara yang mungkin kurang tepat. Karena caranya adalah membanding-bandingkan. Karena biasanya sesama keluarga aja kakak adik dibanding-bandingin gak suka gitu ya. Apalagi dibandingin sama tetangga. Kurang lebih seperti itu Kak Vinta kali ya. Iya benar. Jadi niat dari orang tuanya sebenarnya ini menasehati anaknya biar mau membantu orang tuanya. Tapi memang
si pelaku ini tidak pernah mendengar nasihat dari orang tuanya dan tidak mau membantu sehingga orang tuanya membandingkannya dengan anak tetangga gitu. Oke. Kak, apakah sudah diketahui mungkin dari penelusuran, berbicara dengan korban yaitu sang orang tua, sebelum kejadian pembacokan tuh, meskipun ya anaknya tadi datang-datang ke rumah dalam keadaan mabuk begitu ya, apakah sempat terjadi cekcok dulu gitu, adu mulut dulu yang cukup panjang baru terjadi pembacokan atau ya serandom datang-datang mabok terus kemudian langsung ngebacok orang tuanya tuh, Kak? Mhm. Nah, kalau dari keterangan dari Kanit Reskrim, Polsek Sungai Kanan ya, pelaku ini memang datang dalam kondisi mabuk, bawa parang, dan tanpa aba-aba nih langsung membacok ibunya yang berada di ruang tamu seperti itu. Jadi, tidak sempat terjadi cekcok, karena si pelakunya langsung membacok ibunya begitu. Iya, ini dapat dipastikan ini karena pengaruh dari minuman keras begitu ya, karena ya ini pelajaran buat kita semuanya gitu. Kalau zaman kita kecil kan kata orang tua ya di atas jam 6 sore ada baiknya kalau kita nggak main-mainin benda tajam gitu ibaratnya. Nah ini kejadian nih kena lah gitu ya. Saat ini kondisi orang tuanya seperti apa nih, Kak Vinta? Apakah sudah dilakukan penanganan lebih lanjut kah di rumah sakit atau seperti apa? Nah, untuk orang tuanya sendiri kan setelah kejadian itu dibawa ke klinik, terdekat ya. Untuk, orang tua laki-laki itu, eee, menerima 10 jahitan di kepalanya dan, langsung pulang setelah itu. Sementara ibu pelaku ini menerima 20 jahitan di kepalanya dan setelah dari klinik itu sempat dibawa ke RSUD Ranto Parapat untuk dioperasi seperti itu. Nah, berdasarkan, informasi terakhir yang diterima oleh pihak kepolisian, operasi, untuk ibu pelaku ini telah selesai dan, kondisi dari ibu pelaku maksud saya, itu sudah mulai membaik seperti itu. Oke. Jadi memang, yang lebih parah ini orang tua, pelaku yang perempuan karena, bacokan itu hampir mengenai bagian tulang, kepala dari korban begitu. Ya, Kak, ini kalau misalnya ngomongin soal masalah atau perkara dendam si pelakunya lagi gitu ya, yang datang-datang langsung dibacok itu kan adalah ibunya. Kebetulan kan ayahnya katanya mendengar, melerai dan kena bacok juga gitu. Berarti artinya memang, sepertinya ada dendam pribadi ya antara anak ini terhadap ibunya saja. Apakah mungkin kebetulan sudah didalami juga apa dendam sama bapaknya juga atau gimana nih? Ya sebenarnya, belum diketahui pasti ya apakah memang si pelaku ini di awal memang sudah menargetkan ibunya saja atau, kedua orang tuanya, tapi memang begitu tiba di rumah tersebut pelaku, hanya melihat ibunya karena kebetulan tengah berada di ruang tengah, rumah tersebut, sedangkan ayah pelaku itu berada di dapur begitu. Iya. Jadi setelah tiba di rumah langsung si ibunya yang dibacok oleh pelaku begitu. Iya, Baik. dan kondisi orang tuanya saat ini, meskipun dia sedang mendapatkan penanganan begitu ya, apakah sudah, bisa dimintai keterangan atau mungkin, maksudnya udah selesai atau belum nih penanganan terhadap lukanya? Nah untuk, si ayah pelaku ini sebenarnya sudah pulang ke rumahnya setelah, mendapatkan 10 jahitan di kepalanya. Sementara ibu pelaku ini, pihak kepolisian belum mengetahui pasti, belum mendapatkan informasi lanjutan apakah si ibu pelaku sudah pulang dari rumah sakit atau belum, karena memang sebelumnya sempat, menjalani operasi di bagian kepala begitu. Oke, pelaku saat ini sudah diamankan. Apakah sudah tahu hukuman apa yang kemudian akan diberlakukan bagi si pelaku nih? Ya, saat ini pelaku sudah diamankan oleh, petugas dari Polsek Sungai Kanan dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku ini dijerat pasal penganiayaan yaitu pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Sungai Kanan begitu. Oke, hukuman paling lamanya berapa tahun, Kak Vinta? Dia di atas 5 tahun Di penjara. atas 5, hanya di atas 5 tahun. Padahal Iya, sebenarnya ini di adalah atas satu tindakan yang bisa menyebabkan kematian begitu ya. benar. Innalillahi. Ya. Aduh, ini jadi pelajaran juga buat kita semua ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini nih. Mhm. Ya, Kak Vinta, terima kasih. Iya. untuk informasi Iya, laporannya terima ya. kasih. Sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas. Iya, Kak Vinta. Satu lagi nih Kak Vinta. Boleh boleh boleh. Kak Vinta ini lagi ulang tahun, Aduh, mau doain makasih. apa buat ini? Hah? Kak Vinta tapi harus pakai bahasa Medan ya? Waduh, Iya, 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 Mbak. waduh. Heeh.
Apa ya? Doa yang terbaik aja Iya, apapun. ya untuk Mbak Indi selamat ulang tahun. Semoga karirnya naik terus, sehat Amin. selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, Amin, Masya Allah. amin. Kak Vinta itu kenapa yang detik paginya Indi Aryonya nggak diklik ya? Karena kan buat ngelatih detik sumutnya, Di. Kan jadi biar maksudnya ntar ada kita lagi di situnya jadi bertiga. Nanti jadi kayak Inception karena Iya. mukanya Kak Vinta Detik ada lagi di Pagiception, layar. bener. Iya. Jadi kayak tututututututu Jangan, nggak gitu. usah ngadi-ngadi. Kak Vinta boleh nggak kalau sekarang coba diklik pengen Nah, kalau lihat? sekarang nggak Pengen apa-apa. Pengen lihat. Coba diklik dulu Kak Vinta Boleh yuk. nggak? Pengen pop-up-nya lihat yuk. aja kalau diklik gimana gitu. Kak Lah Vinta. langsung nge-freeze kan? Nah, coba diklik Coba dulu Kak Kak Vinta. diklik. Diklik, pencet aja Ada pencet. timnya. Oh iya, tolong pencetin Klik ya Mas. dulu, iya, Aduh. Aduh, internetnya kurang bagus sepertinya. Nggak masalah, tenang. Coba ditungguin ya. Kita tungguin. Ya, masuk ke 20 detik, pinter. Yang mana? Bawah-bawah ya? Bagus. Iya. Tungguin ya, loading nggak apa-apa, dulu, kita nggak menunggu. apa-apa, iya. Kak Vinta senyum dulu, Kak Vinta. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kak Vinta bisa bahasa Medan nggak? Bisa sedikit. Sedikit ya. Oh. Suruh ke atas mas, bukan bawah. Ke atas, Mas. Atas. Ke atas aja. Paling atas. Terus. Nanti dia loading. Terus. Enggak, terus ke atas terus. Nanti dia ke atas sendiri. Nah, Lagi terus. Terus nah, diamin. Sabar, Mas, sabar. Kita tungguin nggak apa-apa. Nah, Kak Vinta senyum dulu. Iya, senyum dulu. Iya, nggak masalah. Iya, Kak Vinta sambil ngomong bahasa Medan juga boleh. Mau diulang lagi gitu ucapannya? Enggak usah. Ngomong random aja, nggak harus greetings birthday ya. Menyapa buat detik itu pagi, dia. buat Itu detikers dia. coba. Nah, Kak Vinta nanti kalau berikutnya mau kayak gini boleh ya. Ini kita saran. Nah, ada Kak Vintanya. Gitu kataku mah. Ada Kak Vintanya di situ. Ya Allah. Kak Vinta boleh menoleh sedikit ke kiri. Lihat coba, perhatikan ke layar. Nah, gitu. Ya Allah, parah banget pada kerjaan Kak Vinta. Kak Vinta, terima kasih ya. Soalnya tanggung Ya, tinggal sama-sama. sekali klik ya. Kalau terima kasih bahasa Medannya apa? Menjua-jua. Mulyate gak sih? Mulyate. Mulyate. Kak Vinta dan juga timnya di Detik Sumut. Terima Iya. kasih banyak. Sehat-sehat ya. Iya. Bye, Mulyate.